Sekarang yang keempat, yang terakhir, karena waktu kita menjelang asar ya. Yang keempat ada di dalam surat Al-Anfal, surat nomor 8 ayat 33. Surat apa, Bu? Surat Al-Anfal ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengazab mereka selama mereka senantiasa istighfar dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ulama, kata ahli tafsir, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji bahwa Dia tidak akan mengazab hamba-hambanya, tidak akan menyiksa kita, tidak akan menurunkan bencana, tidak akan menurunkan musibah, mau tsunami, mau tsunami kalau laki-laki, kalau tsunami perempuan, mau itu banjir bandang, mau gempa bumi. Allah tidak akan turunkan musibah, bencana, malapetaka sebagai azab, sebagai siksaan bagi hamba-hambanya, bagi kita sekalian, dengan syarat hamba-hambanya, kita sekalian, senantiasa mau mengakui dosa dan kesalahan kita, lalu mau memohon maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan menjauhkan kita dari bala, dari malapetaka sebagai siksa. Jadi kalau orang beriman ditimpa bencana, maka itu bukan siksa, tapi ujian untuk meninggikan derajat. Jadi di sini bukan sebagai azab, bukan sebagai siksaan. Dengan syarat kita banyak-banyak istighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah diampuni dosa-dosanya, man taqaddama min dzambihi wa man ta'akhkhar, yang telah lalu dan yang akan datang diampuni dosa-dosanya, maksum. Tapi beliau sendiri berkata, wallahi demi Allah, inni sesungguhnya aku la astaghfirullah, sungguh benar-benar aku senantiasa istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa atubu ilaihi, dan selalu bertobat kepadanya, fil yaumi, dalam satu hari, mi'ata marrah. Berapa? 100. Pertanyaannya, kira-kira Nabi banyak dosanya enggak? Pastilah enggak. Kenapa bertobat dan istighfar 100 kali dalam sehari? Untuk mencontohkan kepada kita bahwa kita butuh kepada Allah, kita butuh maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan maghfirahnya, ampunannya kepada kita, maka bukan hanya kita dihindarkan dari bencana sebagai azab, sebagai siksaan, tapi mendapatkan satu bonus yang luar biasa, yaitu mahabbatullah, cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran di surat dan nomor yang cantik 2222, Al-Baqarah 222, nomor cantik kan? Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yuhibbut tawwabin, senantiasa cinta kepada orang-orang yang bertobat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan senantiasa cinta kepada orang-orang yang membersihkan dirinya. Kata ulama, bersih lahirnya, bersih batinnya. Jadi ibu-ibu itu harus membersihkan lahirnya, apalagi di rumah, karena kelemahan suami itu ada pada pandangannya. Jadi memang salah satu kriteria wanita soleh itu, istri soleh adalah idza ra'aitaha sarratka, kalau kamu lihat dia, kamu senang. Gimana mau senang suami kalau di rumah pakai daster yang bolong, ya kan, rambutnya acak-acakan. Tapi kalau pergi kondangan, masya Allah, semua dipakai wangi sana sini, dari ujung rambut sampai sepatu wangi. Begitu di rumah sama suaminya, bau minyak tanah tangannya. Masih ada minyak tanah kan? Atau bau apa lagi tuh ya? Bau basah, bau minyak angin, GPO.
terserah masing-masing merek yang suka dipakai, ya, menyampaikan keadaannya sendiri masing-masing. Jadi Allah cinta kepada orang yang selalu membersihkan lahiriahnya. Orang kalau bersih lahirnya bagus dilihat, dan bersih batinnya. Jaga kesehatan kita, jaga diri kita. Kita lah orang yang paling bertanggung jawab untuk diri kita daripada orang lain. Orang lain tidak peduli dengan kita, kita yang tanggung jawab tentang kesehatan kita, kebersihan kita, termasuk kebersihan rumah kita. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah memberikan janji-janjinya minimal yang 4 ini. Insyaallah janji Allah, dan Allah tidak pernah tinggal pada janjinya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa bisa memenuhi syarat-syarat yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau ibu sekalian,